Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Kami menyetujui bahwa dunia pendidikan harus berkembang, dan kita harus fokus untuk tetap melakukannya. Namun, kami rasa anggapan bahwa mahasiswa harus tetap dilabeli sebagai konsumen adalah karena bagaimana dunia pendidikan masih harus memiliki kekuatan kapitalis untuk tetap berkembang. Tidak bisa dipungkiri, memang fasilitas tenaga kerja dan lain-lain bisa dibantu dengan situasi di mana mereka memiliki kemampuan kapitalis ini. Maka dari itu, tujuan kami sudah sangat jelas sebagai pihak oposisi. Kami ingin tetap memperlakukan anggapan tersebut agar pendidikan bisa terus berkembang dan bisa membawa keuntungan lebih banyak di masa depan. Maka dari itu, seluruh sanggahan saya akan masuk di dalam argumen saya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengapa kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak masih dapat tercapai di tempat oposisi. Sanggahan pertama, mereka bilang situasi pendidikan sekarang, masa sekarang sangat dikomersialisasikan, terutama oleh swasta. Kami berpikir alasan pertama, tidak, hal ini tidak dikomersialisasikan oleh pihak swasta. Perlu diketahui pada dasarnya swasta memang diizinkan untuk melakukan hal ini karena mereka bahkan tidak dapat subsidi dari pemerintah atau bahkan mendapatkan lebih sedikit subsidi dari pemerintah. Mereka berdiri secara mandiri untuk memperluas aspek pendidikan dengan membantu pelajar atau bahkan menyediakan fasilitas yang seperti pihak pemerintah katakan, yaitu fasilitas-fasilitas yang lebih baik atau bahkan pendidikan yang lebih baik tersebut. Wajar saja jika memang mereka mempromosikan fasilitas dan mengedepankan mutu pendidikan ketimbang dari tempat-tempat kuliah negeri. Maka dari itu hal ini kami rasa sudah sesuai dengan jalannya peraturan, dan hal ini bisa saja dilakukan oleh pihak swasta. Alasan kedua adalah kami berpikir di keadaan sekarang masih terdapat pemerataan pendidikan. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu beasiswa. Bahkan tempat-tempat kuliah swasta juga telah menyediakan beasiswa sampai 100% atau bahkan di atas 50% untuk menjamin bahwa orang-orang bisa mengakses pendidikan tersebut. Dengan tujuan apa? Hal ini bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar ingin belajar yang bisa mengakses perguruan tinggi tersebut. Karena kami berpikir bahwa perguruan tinggi memang adalah level tertinggi dalam sistem pendidikan, yang dimana hal ini sangat sulit untuk dilakukan dan tidak semua orang ingin melakukannya. Maka dari itu kami berpikir bahwa hal ini sangat masuk akal dan wajar untuk dilakukan oleh pemerataan sistem pendidikan yang terjadi di tempat kami. Dan kami rasa juga pemerintah juga menyediakan beasiswa untuk mereka yang ingin masuk ke tempat-tempat kuliah negeri. Maka dari itu hal ini bisa menjadi patokan, yaitu berdasarkan kemampuan mereka jika mereka ingin lebih sukses atau bahkan ingin mengakses dunia pendidikan yang tinggi. Alasan ketiga adalah mereka mengatakan bahwa kerja memiliki ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Kami berpikir bahwa kapitalistik memang selalu terjadi di mana-mana, ketimpangan sosial dari yang kaya atau dari yang tidak mampu. Tapi kami mempertanyakan bagaimana pihak pendukung bahkan bisa melakukan pemerataan hal tersebut jika bahkan di dalam keadaan yang kapitalis seperti tersebut. Di tempat kami setidaknya hal ini masuk akal, karena setidaknya jika mereka tidak berkecukupan, mereka akan berusaha keras untuk mengakses dunia pendidikan yang paling tinggi ini, yaitu perguruan tinggi, akses yang lebih layak untuk diperoleh di kehidupan mereka. Maka dari itu mereka akan mengejar dunia perkuliahan, dan kami rasa meskipun mereka datang dari ketidakmampuan, mereka masih bisa bersaing di secara dunia kerja, atau bahkan setidaknya mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk setidaknya bisa membuat keluarga mereka bahagia atau bahkan membawa nama baik keluarga mereka. Maka dari itu kami berpikir hal ini masih sangat wajar dan masih bisa membuat sistem pendidikan berkembang di masa sekarang. Argumen kedua saya akan membahas mengapa kasus dari pihak oposisi bisa menjawab semua pertanyaan dari pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa kesenjangan dunia pendidikan terdapat dari tenaga pengajarnya, yaitu banyak tenaga pengajar lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat swasta ketimbang negeri karena mereka berpikir bahwa uang adalah segalanya.
Kami berpikir tidak, bukan. Bisa dilihat dari keadaan sekarang, bahkan tenaga-tenaga pengajar yang lebih berkualitas, bukan, maksud saya bukan lebih berkualitas. Tenaga-tenaga pengajar yang sama berkualitas dengan tempat kuliah tempat kuliah swasta terdapat juga di tempat kuliah negeri. Banyak sekali ekspertis yang terdapat di dunia pendidikan dari tempat kuliah negeri. Itu membuktikan bahwa mereka juga bukan berpatokan pada dunia kapitalis itu sendiri ketika mereka menjadi tenaga ajar di dalam suatu sistem perkuliahan. Maka dari itu hal ini akan sudah menjawab pertanyaan dari pihak pemerintah. Dan kedua, kami berpikir bahwa mereka layak diberi kredit untuk ilmunya sendiri, yaitu dengan dibayar. Jika semakin tinggi kemampuan dari dosennya itu sendiri, kami berpikir bahwa jabatan dan lain-lain itu diperlukan karena mereka telah memberikan kontribusi seperti lebih di secara ilmu atau bahkan secara gamblangnya bagaimana mereka bisa mengajar dengan mahasiswanya dengan baik. Maka dari itu, untuk mengakses pendidikan sangat dibutuhkan label yang seperti ini dikarenakan mutu pendidikan sekarang juga membutuhkan yang namanya kapitalis ini. Yang terakhir adalah yang akan saya bicarakan. Meskipun mutu pendidikan berkurang di tempat kami, mengapa hal ini masih tidak apa-apa dan masih bisa diakses? Pertama, saya sudah mengatakan bahwa tidak semua dapat mengakses dunia pendidikan tinggi karena seberapa sulit hal itu dilakukan dan seberapa hal ini harus dibutuhi ketekunan dan lain-lain. Dan kedua, kami berpikir dunia perkuliahan dimanapun mengajarkan di mana timbal balik kepada masyarakat. Dengan begini, kami berpikir dengan jumlah yang terbatas dapat memperoleh sumber daya manusia yang lebih baik dengan mengajarkan pendidikan atau bahkan timbal balik ke dalam masyarakat. Maka dari itu label ini dibutuhkan untuk membawa perkembangan yang lebih baik di dunia pendidikan. Kami menolak mosi ini.